Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat cerdas dimanapun engkau berada. Semoga pagi ini Allah memudahkan segala urusan kita terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengenalkan seorang penyair tamu yang berasal dari Medan. Beliau merupakan seorang penyair muda yang sangat potensial sekali. Terakhir, beliau mendapatkan juara satu pada pergelaran Festival Literasi dalam ajang baca puisi pertunjukan. Kenalkan sahabat saya Ubay Abdillah, Ubaidillah. Ubaidillah Al Ansori, berasal dari Medan. Beliau saat ini sedang mengambil gelar magisternya di ISI Padang Panjang. Jurusannya Pengkajian seni teater. pengkajian seni teater. Baik, sahabat-sahabat cerdas, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitunya dengan KD analisis puisi. Sebelum kita memulai pelajaran kita yang lebih dalam bersama penyair muda kita, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu. Kita ketahui dahulu, yaitunya tentang puisi. Sering kali kita mendengar, sering kali kita mengikuti, bahkan kita juga membaca puisi tersebut itu. Tetapi apakah kita tahu apa itu puisi? Yang pastinya puisi merupakan sebuah karya sastra, pasti. Tetapi pengertian lebih dalamnya kita minta kepada penyair muda kita untuk menjelaskan apa itu puisi. Kepada saudara Ubay dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara persoalan puisi, selain puisi adalah teks karya sastra, puisi juga merupakan bunyi kalau kata Sapardi. Puisi juga merupakan gagasan. Puisi juga merupakan hati nurani. Kenapa demikian? Karena di dalam puisi, bagi Sapardi, banyak bunyi-bunyi yang ada. Banyak teks-teksnya yang berisi bunyi-bunyi. Misalnya seperti puisi dia yang aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api. Itu bagi dia adalah bunyi. Bunyi bisa diartikan bagi dirinya adalah rima di akhir baris per puisinya. Lalu disebutkan juga puisi ialah nurani. Kenapa demikian pula puisi adalah nurani? Puisi salah satu teks yang sangat dekat dengan sosial, dengan lingkungan, dengan alam. Maka untuk menuliskan persoalan-persoalan itu, kita memang harus menggunakan hati nurani. Maka puisi adalah nurani. Jadi tidak serta-merta juga puisi itu berangkat dari persoalan intuitif juga, tapi dia juga berangkat dari imajinatif. Jadi satu tema yang berbicara persoalan sosial itu bisa saja dia tidak menjadi persoalan sosial, tapi dia menjadi imajiner yang baru untuk menciptakan puisi-puisi yang ada. Jadi puisi kembali hakikatnya adalah sebagai teks sastra, dan kita melihat dia sebagai apa. Tapi untuk apa dia kita tuliskan? Bagaimana kita menuliskannya? Itu yang paling penting sebenarnya melalui puisi. Lalu puisi terbagi ya. Puisi dibagi menjadi puisi fisik, ya, puisi platonik, ya, puisi metafisis. Puisi fisik itu seperti puisi yang lebih dekat kepada penggambaran objek yang dengan kata lain dia seperti lukisan yang kita bisa melihatnya, melihat pecahan-pecahan itu ada. Misalnya puisi-puisi Afrizal Malna itu sangat banyak seperti itu. Kalau kita membaca puisi Afrizal Malna dia akan menuliskan, saya telah meletakkan kuping itu di dinding selama 50 tahun. Tukang sate itu terus bergerak. Tukang sate menabrak dinding. Jadi kalau kita baca puisi-puisi Malna itu satu persatu, dia akan membentuk sebuah tatanan yang ada. Bisa kita ambil lukisan itu, kita bisa melukis dari puisinya. Misalnya dinding, kita lukis dinding, tukang sate, kuping, dia akan ada objek-objek yang real yang bisa kita lihat secara langsung di dalam dunia.
nyata. Itu puisi Afrizal Malna atau puisi W.S. Rendra, tanah yang mengguncang. Lalu ada kata tanah di situ. Berarti kita bisa melihat gitu. Jadi memang puisi yang berangkat dari objek-objek yang dapat dilihat. Lalu kalau bicara puisi metafisis, puisi yang para pembacanya itu merenungkan diri, merenungkan kehidupan. Yang biasanya puisi-puisi metafisis itu puisinya Taufik Ismail, puisinya Mustafa Bisri, yang memang mereka menulis itu penuh perenungan, yang bisa saja itu akan berbicara kepada kita dengan Tuhan. Untuk puisi kamar ya, untuk Bisa puisi untuk puisi Untuk puisi kamar, kamar. atau dengan bahasa lainnya puisi-puisi sufistik ya. Sufistik ya. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Jalaluddin Rumi kalau untuk yang di Timur Tengah, Bisa Turki, Jalaluddin Rumi, bisa Nizar Kabani. Nizar Kabani. Dan itu penulis-penulis yang melakukan perenungan kehidupan sosial itu kepada Sang Pencipta. Puisi-puisi mereka seperti itu yang bisa saja adik-adik membaca puisi-puisi mereka, bisa search melalui Google atau bisa memilikinya jika berkenan ya. Lalu ada pula puisi Platonik. Ya. Puisi Platonik itu puisi spiritual atau biasanya mengandung ungkapan cinta kepada Tuhan. Ya, barangkali puisi Platonik dengan puisi metafisik ini tidak terlalu jauh berbeda seperti puisi fisikal tadi. Karena keduanya, Platonik dan metafisik ini sama-sama melakukan perenungan terhadap Tuhan. Keduanya terhadap Tuhan. Mereka penulis-penulis itu mencoba untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Biasanya kalau melihat itu, kalau hari ini melihat Sutarji Golzumbahri, itu kita tahu bagaimana proses dia berkarya dulu. Tiada hari tanpa minum bir, tiada hari tanpa mabuk untuk menciptakan puisi dan untuk membaca puisi. Tapi hari ini kita melihat perubahan-perubahan itu, puisi-puisi dia mulai ke dunia-dunia sofistik. Jadi untuk menjadi penulis-penulis puisi metafisis atau platonik, itu orang-orang yang memang sudah menjalani rute perjalanan panjang biasanya. Setelah dia tahu bagaimana bentuk puisi tentang persoalan duniawi saja, dia mulai mendekatkan diri ke dunia-dunia sofistik. Awalnya kritik sosial puisinya, ya, kemudian itu berubah menjadi ketuhanan. Itu terjadi kepada Sutarji. Atau kalau puisi yang itu Pak Bay, yang Tuhan jatuh cinta ini maha nikmatnya. Itu kan semacam puisi bagaimana menggambarkan sebuah kecintaan itu, dan dia berterima kasih sekali kepada Tuhan bahwa diturunkannya rasa cinta itu terhadap dirinya. Itu apakah masuk dalam puisi sofistik atau puisi yang bagaimana Pak Bay? Kalau bicara puisi sofistik, tentu bicara puisi yang kecintaannya terhadap Tuhan. Jadi kalau teks itu tadi kita bongkar, Tuhan jatuh cinta itu maha gitu ya. Misalnya teksnya seperti itu tadi. Kalau cintanya kepada manusia, bisa-bisa dia gagal, akan kita katakan puisi ketuhanan, puisi sofistik tadi. Karena apa? Karena cintanya kepada manusia. Cinta kepada manusia bisa jadi kepada puisi fisik tadi. Maka untuk membredel atau membedah sebuah puisi, kita harus tidak pada satu baris itu tadi. Kita harus mencari teks di bawahnya, apakah dia membangun atau membantu satu teks di atas. Jika dia lepas, kita memang harus habis-habisan untuk mencari tahu Tuhan jatuh cinta itu maha. Kata maha itu digunakan biasanya untuk Sang Pencipta, lalu dia gunakan kepada manusia kah, alam kah, lingkungan kah, adat kah, akan banyak lagi kan. Sejauh mana kita menginterpretasi teks itu tadi, maka kita akan bisa menyebutkannya itu adalah puisi sofistik, puisi spiritual, puisi-puisi
Kalau puisi-puisi fisik itu biasanya ditemukan di puisi-puisi naratif ya. Puisi-puisi naratif, puisi-puisi panjang, Ya. puisi-puisi yang bercerita bagaimana dia mencoba untuk mendongengkan kita melalui fisik-fisik yang ada di hadapannya bisa saja, atau yang ada di dalam pemikirannya pada saat dia menuliskan puisi. Oke, Pak Wai, tadi ada kalimat diksinya menginterpretasikan puisi. Oke. Itu maksudnya apa itu? Bagaimana kita menginterpretasikan puisi itu maksudnya apa? Bicara menginterpretasi ya, interpretasi itu sejauh mana kita memahami atau kita memiliki sudut pandang terhadap satu teks puisi. Itu analisis unsur ya? Analisis Itu unsur. salah satu poin untuk menganalisis sebuah puisi misalnya. Kita harus memiliki interpretasi atau pemahaman terhadap puisi tersebut melalui sudut pandang kita. Aku mencintaimu dengan sederhana, kata Sapardi. Bisa saja kita akan menggambarkan kesederhanaan cinta dia itu bisa melalui hujan. Hujan bagi dia itu sangat sederhana. Bisa saja ternyata gagal. Kita tidak sepakat dengan Sapardi kalau hujan itu sangat sederhana. Kita bisa sepakat dengan bagaimana malam, bagaimana dengan senja. Senja yang selalu senja hadir. kopi dan selarik Senja dan puisi ya. selarik puisi. Betapa anak Iya, indinya iya, kita kan. iya. Senja puisi dan selarik puisi. Lalu kenapa harus hujan? Itu yang harus kita cari tahu dulu. Kenapa harus hujan? Itu yang harus kita interpretasi. Kita kejar kenapa dia harus menggunakan kata hujan dalam mencintai kesederhanaan itu. Misalnya, kenapa hujan bulan Juni itu menjadi karakter Sapardi banget gitu kan? Atau aku ini binatang jalang menjadi Khairil banget. Itu yang harus kita kejar sebenarnya melalui interpretasi, melalui sudut pandang kita, memahami sejauh mana dia kok menyatakan hal itu gitu. Oke, Itu yang Bapak. kita coba bongkar ya. Oh, dalam struktur puisi itu ada yang namanya struktur batin dan fisik puisi. Bisa nggak dijelaskan struktur fisik puisi itu bagaimana? Sebab terkadang kita hanya melihat teks puisi, tetapi kita tidak memahami struktur fisik puisi itu dalam teks itu apa. Kalau yang namanya struktur fisik ya, sependek pemahaman saya itu, struktur fisik itu yang namanya fisik pasti dia nampak ya. Iya. Dia nampak secara gamblang apa yang ingin diajukan oleh penyair, oleh penulis puisi itu. Kita sepakati kita akan menyebutnya penyair ya. Ya. Apa yang akan ditulis penyair itu, dia tidak jauh beda dengan puisi fisikal tadi. Dia akan bicara fisik. Dia benar-benar real, nampak. Kita bisa membacanya dalam sekali saja. Kita bisa memahami itu. Puisi fisik yang kita tidak terlalu rumit sebenarnya membacanya. Jadi dia memang menampakkan dirinya, saya ini seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan. Jadi kamu bisa melihat aku ya, gitu. Itu puisi fisik. Tapi kalau bicara puisi batin, itu memang puisi yang tidak terlalu nampak. Kalau kita analogikan ke dalam dunia seni, bisa saja dia menjadi salah satu paham absurditas atau paham surrealis yang kita tidak serta-merta melihatnya itu, oh ini maksud puisinya. Jadi dalam batin puisi itu, batin itu atau kita biasanya menyebutnya sebagai ruh dalam puisi. Setiap kita menulis itu, kita perlu dengan perenungan-perenungan untuk menghadirkan ruh itu tadi. Karena itu yang memiliki kekuatan di dalam sebuah struktur puisi tadi. Jadi kalau banyak penyair yang akan menulis persoalan puisi itu hanya sekedar, oke, aku akan menampakkan puisiku secara nyata. Maksud dari puisiku ya seperti ini. Hasan Aspani hampir rata puisi-puisinya adalah menampakkan dirinya, saya itu siapa, karena bagi dia barangkali puisi itu ya seperti itu. Dia memang tidak harus terlalu memikirkan diksinya sampai orang-orang lain bisa tidak paham persoalan puisi yang aku tuliskan. Tapi dia memiliki ruh yang kuat,
bisa saja dia melalui deskripsinya dia kuat, melalui tipografinya dia kuat. Maka Hasan Aspani berhasil ya untuk menjadi salah satu pemenang HPI waktu itu dengan buku puisi dia. Kali itu bicara puisi fisik dan batin, Pak Darwis. Oke, terima kasih Pak Ubay. Sekarang kita bicara tentang tema puisi, alur puisi, tipografi puisi, atau verifikasi sebuah puisi. Itu bagaimana? Verifikasi dalam artian apa nih? Verifikasi puisi, ada yang namanya istilah metrum dalam sebuah puisi. Metrum ya. Metrum dalam sebuah puisi itu adalah kekuatan. Oke. Bagaimana seorang penyair itu memberikan Ruh tadi berarti ya? ruh tadi ke dalam kata-katanya. Bisa saja anjing di dalam sebuah puisi tidak digambarkan sebagai anjing sebenarnya. Oke. Bagaimana tuh Pak Ubay menentukan tema puisi itu? Kalau berkali-kali sebenarnya saya di dalam ruang-ruang seminar atau ruang-ruang diskusi dikatakan tema itu hanya persoalan pasti ya siapa saja antara aku dengan Tuhan, aku dengan diri sendiri, aku dengan alam, aku dengan orang lain. Pasti hanya sebatas itu saja. Dia pasti tidak lari dari situ. Lalu teks yang keduanya, misalnya untuk menentukan tema ini, pasti itu saja. Lalu yang poin keduanya, tema itu kita harus tahu dulu, pasti dia itu bicara sosial, pendidikan, alam, agama. Lalu nanti dia punya subtema lagi. Di dalam pendidikan itu apa, di dalam agama itu kerinduan terhadap agama, kecintaan terhadap agama, kepada sosial itu kritik sosial. Dia akan terpecah lagi. Lalu kembali untuk mengambil sebuah tema, terkadang penulis, ini hampir semua penulis, dia akan mengatakan, kenapa tidak menulis? Karena aku tidak punya tema yang untuk ditulis. Sebenarnya, tadi kan sudah dikatakan, aku dengan diri sendiri. Jadi kita bisa saja mengambil tema terhadap apa yang pernah kita alami. Masa selama 25 tahun kita hidup tidak ada yang menarik, tidak ada yang sangat kita benci, itu tinggal kita tuliskan. Jadi bagaimana penulis mencoba untuk menuliskan dirinya sendiri, tapi tidak serasa dirinya sendiri yang dia tuliskan. Bagaimana dia harus mencoba untuk membangun rumah atau membangun sekat antara penulis dengan dirinya sendiri. Dia harus membangun sekat yang tinggi agar ini tidak terasa bahwasanya tulisan ini pengalaman pribadi, nanti ujung-ujungnya ya kisah pribadi aja. Tapi bagaimana kita memang harus menggabungkan persoalan itu tadi, kita udah tahu ya ceritanya gimana gitu, namanya kehidupan pribadi. Lalu bagaimana kita memasukkan imajinasi, bagaimana kita memasukkan pengalaman yang baru di dalam itu, pengalaman yang bisa saja 2 hari yang lalu itu kita masukkan. Lalu dengan imajinasi kita mencoba mencampur adukkan, bagaimana kita mencoba mengeksperimen tepung terigu pakai telur, pakai mentega, diaduk-aduk jadi apa gitu. Nah, lalu kita goreng ya itu hasilnya gitu. Oh kok nggak bakwan bang? Iya tapi itu mirip bakwan gitu. Begitulah dia. Walaupun bakwan sebesar ini ya. Iya. Dan itu kan menjadi milik kita ya, karakter kita ya. Kalau tadi alur di dalam sebuah puisi itu kalau bicara alur tuh hanya ada alur maju, mundur, dan alur campuran kan. Pasti ketiganya itu sering terjadi di dalam puisi. Sekalipun di dalam puisi-puisi naratif itu lebih berbicara persoalan alur maju. Karena dia akan berbicara dari awal sampai akhir. Seperti puisinya Yud Pitra kita misalkan, dia akan bicara bagaimana anak rantau menjadi, dia yang pertama itu harus menjadi belajar di surau kan, belajar semuanya sampai akhirnya dia merantau, lalu pulang dari merantau dia kembali sampai di petikan puisi dia itu dia sampai di Aur Kuning dan dia bingung. Kebingungan dia itu yang menggambarkan Aur Kuning bagaimana. Jadi dari dia merantau sampai dia pulang ke Aur Kuning. Tentu bicara Aur Kuning bicara Bukit Tinggi kan, bicara Sumatera Barat. Tentu dia pulang ternyata.
lalu dia mengalami kebingungan yang suara-suara terus gamang dia katakan di dalam puisi naratif. Tema alur kekuatan Tipografi. tipografi. Yang paling sering itu menggunakan tipografi kan Sutarzi Kalzumbahri. Ya, Tragedi Si Kawingka. Sikang Itu Ika. zigzag ya. Ya. Itu perwajan puisi itu bagaimana? Kalau bicara perwajahan puisi ya, kita harus sadar juga bagaimana kita dulu dikatrol atau didoktrin sebuah puisi itu adalah 4 baris ya. Tapi kita harus paham juga hari ini banyak bentuk-bentuk puisi modern yang bisa dia tidak lagi terkunci kepada tipografi itu. Misalnya puisi Sitor Situmorang, judulnya Malam Lebaran, isinya itu cuman bulan di atas kuburan. Itu dikatakan puisi. Iya, itu dikatakan puisi gitu. Kenapa? Karena dia memiliki makna. Nah, ingat kuncinya adalah puisi memiliki makna. Makna yang bagaimana? Makna yang terkena di hati, makna yang bermanfaat, makna yang bisa membuat kita mengetahui bagaimana ketajaman dari kehidupan ini, kekejaman kehidupan itu melalui puisi. Bisa nggak sama Pak Bay? Makna yang diinginkan penyair dengan pembaca itu bisa nggak berbenturan? Itu kalau makna yang diinginkan penyair dan pembaca tentu berbeda ya Pak. Alasannya adalah setiap kita itu memiliki bahan bacaan, pandangan itu yang berbeda-beda semuanya. Bisa saja teks puisi yang diinginkan penyair bisa kita melampaui apa sebenarnya maknanya, karena dia hanya mencoba mengunci ya seginilah konsep aku gitu. Rupanya Pak Pen memiliki sebuah pembacaan yang lebih dalam pada saat membaca puisi itu. Ya Pak Pen bisa melampaui apa sebenarnya maksud puisi itu. Jadi pada saat diskusi sama penyairnya dia sendiri bingung, kok bisa sampai ke sana ya puisi aku ya. Tapi jika satu puisi memiliki beragam makna di tengah-tengah pembacanya, berarti sang penyair itu berhasil memasukkan doktrinisasi pengimajinasian sehingga lahirlah diksi-diksi yang benar-benar memiliki makna yang banyak ya. Konotasi. Makna konotasi bisa, ambigu bisa. Jadi dia tidak memiliki satu makna ya. Sebenarnya itu bisa kita bantah sebenarnya Bang, Pak, persoalan makna yang banyak itu tadi. Karena tidak semua penyair akan menginginkan atau kata Bapak Pen tadi persetujuan, tidak semua penyair akan setuju dengan menulis puisi memiliki banyak makna. Kadang ada juga penyair yang menginginkan puisi ini hanya berbicara persoalan ini loh gitu. Jangan coba untuk dilarikan ke dalam ambiguitas yang baru, makna-makna yang baru, dan bisa saja makna yang kalian munculkan adalah makna yang menjatuhkan teks puisi itu sendiri. Maka itu yang penyair tidak menginginkan sebenarnya. Misalnya puisi-puisi yang sering saya tulis tuh misalnya bagaimana di salah satu kota di Sumatera Utara itu ada di Sidikalang namanya. Kota Sidikalang. Kopinya enak kabarnya. Udah mencoba kemarin. Di sana itu ada arca mejan namanya. Lalu beberapa kali saya mulai mencoba untuk masuk ke dalam dunia mejan itu, dunia arca itu. Ternyata dicari tahu dengan riset secara langsung dan melalui studi pustaka, arca mejan itu memiliki kekuatan mistik. Bagaimana ada yang dimasukkan ke dalam arca mejan itu. Jadi pada waktu dulu kalau ada orang ingin mencuri, ada kejadian aneh di satu kampung itu, mejan itu pasti menjerit. Lalu nama pemahatnya itu Pertaki ya. Lalu mencoba menuliskan puisi itu. Biasanya orang akan menuliskan terkait mejan ya, tapi aku mencoba pereng, tapi aku menulis persoalan Pertakinya Pak. Bagaimana pemahatnya? Bagaimana hari ini ternyata di sana Pertaki itu tidak menjadi siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa. Padahal kita tahu yang memahat arca mejan itu tadi itu Pertaki. Berarti kalau tidak ada Pertaki, tidak ada si mejan.
nggak ada harga mejanya. Jadi siapa yang harus kita hargai di posisi ini? Seharusnya Pertaki itu pada saat dia meninggal, Pertaki itu tadi, kita harus membuat sebuah pesta, sebuah ungkapan kesedihan, karena kita kehilangan orang yang sangat kuat untuk memariku. Karena yang memasukkan ruh ke dalam mejen itu juga Pertakinya. Berarti kan kekuatan Pertaki ini sangat-sangat luar biasa. Jadi mulai memunculkan mitos baru di Sidikalang itu. Satu Pertaki meninggal, dia itu sangat dipuja-puja, sangat diagung-agungkan. Bahwasanya di kota sana itu menginginkan seorang Pertaki-Pertaki yang terus muncul. Nyatanya sebenarnya berbanding terbalik. Ya. Di sana tidak ada yang seperti itu, tapi aku memunculkan mitos baru. Lalu di situ aku tentu tidak ingin memiliki sebuah makna yang lain. Makna yang lain itu bisa saja akan menghancurkan sebuah mitos yang ingin aku ciptakan. Sebenarnya ingin memberitahu kepada pihak sana, seharusnya kalian itu menghargai Pertaki dong, gitu. Karena adanya dia maka adanya Mejan. Walaupun makanya hari ini Mejan sudah tidak lagi terpublish, Mejan sudah mulai tidak ada yang kepalanya sudah pecah, itu mulai keputusan kepalanya karena di dalam itu memiliki ruh. Jadi kembali kepada tahapan makna tadi, penyair bisa yang sepakat, bisa tidak sepakat, tergantung penyairnya. Yang jelas dalam persoalan melihat teks puisi, kita pasti memiliki perbedaan pandangan. Kita baca satu teks puisi pada saat misalnya adik-adik saat ini SMA atau adik-adik yang SMP membaca teks puisi siapa saja baca. Nanti pada saat SMA atau pada saat kuliah baca lagi puisi tersebut. Setelah masuk kuliah membaca buku-buku, berselang 2 tahun baca lagi puisi tersebut. Bisa saja dengan satu puisi dengan orang yang sama itu memiliki makna yang berbeda. Kenapa? Karena kita sudah mengalami perjalanan yang baru, melihat sesuatu hal yang baru. Jadi kita mencoba mengkaitkan kepada puisi, pasti berbeda maknanya. Makanya setiap orang yang membaca puisi bisa saja berbeda maknanya. Iya. Bisa jadi ketika SMA masa-masa pubertas semakin tinggi, yang sedang tingginya, ya. Puisi Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana, Sapardi itu tentang seorang kekasih. Bisa. Ketika kita sudah mulai kuliah, kita sudah mulai bekerja, sudah merasakan kerinduan pada orang tua, Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana itu bisa jadi pada orang tua. Iya, betul. Atau lebih pada saat kita sudah semakin dewasa, kita tahu bagaimana keguncangan alam ini, ya dia melihat ke dunia, ke dunia itu. Seperti corona ini ya, ketika sebelum corona datang kita nggak peduli dengan kesehatan, tapi ketika corona datang, dan setiap hari kita cuci tangan, cuci ini, cuci itu, walaupun kita nggak makan ya. Jadi satu teks bisa memiliki banyak makna, padahal kita sendiri yang membaca itu. Proses kita hidup ini dan menjalankan kehidupan ini yang membuat puisi itu bisa berbeda maknanya. Bisa banyak pecah. Tapi kembali pada konteksnya adalah menulis puisi itu sebenarnya apa yang mau dituliskan dan bagaimana menuliskannya. Itu saja yang dipikirkan dulu. Apa yang dituliskan? Oke, kita apa yang mau dituliskan? Misalnya. Berarti kita harus mencari objek dulu. Apa yang mau dituliskan? Sosial atau COVID-19. Oke, kita cari ya COVID-19. Bagaimana menuliskan? Di sini orang terkadang bahasa tempat kami itu kalang kabut ya. Sangat kocar kacir dia untuk menulis. Bagaimana menuliskannya? Lalu orang akan mengatakan, bagaimana ya? Ya tinggal balik lagi, bagaimana menuliskannya? Apa yang kamu ketahui terhadap COVID-19? Dia virus, ya sudah tulis dulu. Cari kata kuncinya, dia virus, oke. Namanya COVID-19. Oke, kunci lagi. Apa yang dilakukan COVID-19? Membunuh, oke, membunuh, kunci lagi. Jadi sampai dia akan memiliki 20 kata, lalu kamu menuliskannya. Jadi dia tidak terlepas dari jalur COVID-19. Bagaimana menuliskannya? Ya tinggal kamu mau mencampur aduk. Kayak tadi bagaimana telur digabung. Itulah sebuah eksperimen. Bagaimana mendapatkan eksperimen yang banyak? Percobaan-percobaan itu tentu di branding atau dibanderol dengan
banyak baca ya. Banyak membaca dong itu pastinya. Bagaimana banyak baca puisi. bagaimana misalnya ini ya, ini tidak berbau negatif, tapi Hamzat Rangkuti menulis judul cerpennya itu, maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu. Betapa itu sangat fenomenal, orang akan menyatakan itu adalah sesuatu hal yang ini pasti persoalan keseksian atau seksualitas ya. Pasti ke sana arahnya, karena judul cerpen itu pada saat kita baca tidak sama sekali. Ternyata bagaimana seorang lelaki mau menyelamatkan seorang perempuan yang ingin bunuh diri. Jadi nggak bisa kita hanya melihat itu, kan tadi judulnya aja, pada saat kita Don't just the book by the cover. Di cover itu pada saat covernya saja, judulnya saja. Jadi itu tidak bisa memastikan bahwasanya itu kalau yang pada hari ini kita sinkronkan bagaimana buku-buku di Jawa Pak kan mulai ditangkapin karena kabarnya itu berbau komunis dan fundamental ya pada waktu itu. Orang-orang yang ingin melakukan coret-coret dan segala macam itu membawa buku-buku itu, yang sangat lucunya adalah mereka menangkap bukunya coret-coret di toilet Eka Kurniawan. Kenapa demikian? Buku coret-coret Eka Kurniawan itu covernya itu bom molotov, dan mereka barangkali mereka mensinkronkan itu pada ke dunia. Ini berbau. Pada saat dibaca coret-coret di toilet itu tidak ada itu sama sekali ya. Mungkin covernya aja. Lalu bukunya Tan Malaka yang diterbitkan oleh Kompas. Bagaimana Kompas berada di jalur yang sebelah itu? Tentu Kompas itu orang-orang pemerintahan yang memiliki itu kan sudah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi kembali pada cover buku atau judul buku itu belum tentu menjamin isinya adalah yang berbau seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ubay penjelasan terkait dengan salah satu karya sastra, yaitunya puisi. Analisis puisi itu benar-benar sangat mempengaruhi pembaca jika benar-benar dihayati dan dipahami betul bagaimana kita menghayatinya. Ingat W.S. Rendra masuk Islam, itu dikarenakan sering menghina kawan kosnya. Mana itu seniman muslim, mana itu seniman muslim, mana itu seniman muslim. Tetapi ketika kawannya itu menulis sebuah naskah dan dia baca, dia pahami, akhirnya dia masuk Islam. Begitulah sebuah karya sastra mampu mempengaruhi pembacanya. Jadi sahabat-sahabat cerdas semuanya, bacalah semua buku, asalkan kamu tidak membilah dan memilih buku apa yang kamu baca. Sebab di buku itu tentu ada ilmunya juga, apapun bukunya. Pertama yang harus dilakukan cara cerdas untuk memahami sebuah buku adalah pahami isinya. Yang kedua itu sinkronkan, sesuai nggak dengan kehidupan kita, dengan diri kita, dengan agama kita, dengan pendidikan kita. Yang ketiga, praktekkan apa isi buku itu jika sesuai dengan tuntutan agama kita. Demikian sahabat cerdas semuanya, kita akan bertemu lagi. Terima kasih Pak Ubay atas waktunya. Terima kasih telah memberikan wejangan khusus terkait puisi. Dan ingat sahabat cerdas semuanya, kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.